Salam saudara-saudara, tetap semangat, tetap hebat, sebab Allah kita itu Dia yang berkuasa di bumi dan di sorga. Jangan khawatir, haleluya, mari memuji Tuhan. Haleluya. Oh. Puji namamu Tuhan. Mari bersama katakan, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Oh, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Oh, Tuhan Allah kita. Haleluya. Yang kami sembah, Dia dahsyat, Dia luar biasa. Haleluya. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Oh, Kau yang terindah di dalam hidupku.
hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cintakan lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembahkan ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Oh, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Oh, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Sebab tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syarah, ku cinta. Oh, Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Oh, aku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Sebab sungguh tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku mau selalu sembahkan dalam roh
roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran, sebab sungguh tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Oh, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. This evening my message is very interesting. It's called Desperate Faith. Dan firman Tuhan pada malam hari ini adalah firman Tuhan yang luar biasa, itu diberikan judul iman di dalam keputusasaan atau iman di dalam keadaan yang terdesak. So we need desperate faith in times like this. Dan di dalam masa yang seperti sekarang ini kita perlu iman yang keluar daripada keadaan yang terdesak atau iman di dalam keputusasaan. In 1 Kings chapter 19 and verse 1 through 9, it talks about Elijah and Jezebel and Ahab and Jezebel and Elijah. Ya, hari ini juga kita akan belajar dari kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Itu bicara mengenai Raja Ratu Isabel, Ratu Jezebel dan Elia. And so this is about Elijah and Elisha and Jezebel, and and that talks about a desperate kind of faith. Ya, ini bicara juga mengenai situasi yang dialami oleh Elia waktu itu berhadapan dengan Isabel, dan ini bicara juga mengenai situasi di mana orang bisa putus asa pada saat itu. And so let us get into the Word of God. Let us see what the Bible says first, and then from there we discuss on the Word of God, and let's see where the Lord takes us. Ya, sebab itu mari kita belajar firman Tuhan sama-sama dan kita akan lihat apa yang Alkitab katakan mengenai situasi yang terjadi. And so let us see in 1 Kings chapter 19 and verse 1. Now Ahab told Jezebel everything Elijah had done and how he had killed all the prophets with the sword. Ayat yang pertama, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. And verse 2 says, so Jezebel sent a messenger to Elijah to say, may the gods deal with me, be it ever so severely, if by this time tomorrow I do not make your life like that one of them. Ayat yang kedua, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. And so you actually, Jezebel is threatening the prophet. Hey, you know what I'm going to do? I'm going to tell this time tomorrow, I'm going to kill you just like you kill my prophets. Jadi pada saat ini kita bisa tahu ceritanya bahwa Ratu Isabel mencoba untuk mengintimidasi Elia, mencoba untuk menakuti Elia, bahwa dia mengatakan bahwa besok pagi aku akan membunuh engkau seperti engkau telah membunuh para nabi-nabi palsunya daripada Isabel. And so, that she tried to put fear into him. Dan Isabel coba untuk menaruh ketakutan dalam diri Elia. And actually she was a little bit successful. Dan kayaknya Isabel sedikit berhasil untuk menakuti Elia. And that's why sometimes in this type condition, today's condition, oh my God, I tell you, it's headline news, COVID-19, everywhere around the world. Dan dalam situasi ini setiap hari kita mendengar di dalam berita, bahkan dalam berbagai media mengenai COVID-19. And there's everywhere, everybody is talking, it's bad news everywhere. Karena setiap orang, bahkan semua orang membicarakan mengenai berita ini, mengenai COVID-19 ini. Verse 3, Elijah was afraid and ran for his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servants there. Ya, ayat yang ketiga dikatakan bahwa maka takutlah Elia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. And I want to just challenge, I want to just encourage you people of God, stand on the word of God. Saya menguatkan saudara umat Tuhan, berdiri teguh di dalam firman Allah. Because this fear will hit every person. Karena roh ketakutan ini bisa mendatangi siapa saja. And there are many people of strong faith
their faith will be tested. Karena bahkan orang-orang yang imannya kuat, mereka pun juga akan diuji. And some will draw away from their faith. Dan bahkan beberapa orang-orang yang imannya kuat, mereka bisa meninggalkan iman mereka. Like Elijah, he was fearful. That's why he ran away. But thank God. Tapi sama-sama seperti Elia, dia merasa takut, lalu kemudian dia mulai lari daripada Tuhan, menjauh daripada Tuhan. Tapi kita mengucap syukur. Verse 4, while he himself went a day's journey into the desert, he came to a broom tree, sat down under it and prayed that he might die. I have enough, Lord, he said. Take my life, I'm no better than any of my ancestor. Ya, ayat yang keempat, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. So this guy, I thought he was going to pray and say, God, give me your strength. But he said, God, enough is enough, take me home. Ya, kalau kita baca cerita ini, saya merasa bahwa Elia akan berkata, Tuhan kuatkanlah saya. Tapi bukan itu yang dia katakan, dia mengatakan, Tuhan ambil saya pulang cepat-cepat. Just like what Jezebel wanted to do. Ya, itu yang seperti apa yang Jezebel inginkan untuk Elia lakukan. But the time of the Lord is not yet come for him. Tetapi kita mesti tahu bahwa waktu daripada Tuhan belum datang, belum tiba di atas Elia. And so verse 5 says, then he lay down under the tree and fell asleep. At once an angel touched him and said, get up and eat. Ayat yang kelima, sesudah itu Elia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. And verse 6, he looked around and there by his head was a cake of bread baked over hot coal and a jar of water. He ate and drank and then lay down again. Ayat yang keenam, ketika Elia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Oh, this must be angel's food, huh? Ini artinya makanan yang daripada malaikat. And verse 7, the angel of the Lord came back a second time and touched him and said, get up and eat, for the journey is too much for you. So he got up and ate and drank, strengthened by the food. He traveled 40 days and 40 nights until he reached Horeb, the mountain of God. Ayat 7 dan ayat yang ke-8. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ayat yang ke-8, maka bangunlah Elia, lalu ia makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Wow, that must be supernatural strength. Dan itu pasti adalah kekuatan yang supranatural. See, when you come in the presence of God, the supernatural strength of God will come upon you and you will stay in the mountain of God. You will stay under the shelter of the Most High. Karena waktu kita berdiam di dalam hadirat Allah, maka kekuatan Allah yang supranatural akan turun di atas kita. Bahkan di dalam gunungnya Allah, di mana kita berdoa dan bersekutu dengan Tuhan, kita bisa menerima kekuatan daripada Tuhan. So God is a great God. Sebab itu Allah kita adalah Allah yang luar biasa. And that is why, friends, I want to encourage you, I want to tell you, you got to stay close to God. Dan sebab itu saya ingin menguatkan saudara, saya ingin mendorong saudara, memberitahu saudara, tetaplah dekat dengan Tuhan. I know, as you know and understand, a refrigerator is great for keeping food and drinks cold. Ya, seperti saudara tahu, fungsi daripada lemari pendingin atau kulkas adalah untuk menyimpan makanan dan minuman agar menjaganya tetap dingin. And it also helps, the refrigerator helps to prevent early spoilage. Dan juga kulkas itu juga untuk menjaga makanan saudara supaya tidak cepat busuk. So that the food is kept in eatable condition as for long as possible. Ya, sehingga makanan itu bisa tetap terjaga sehingga bisa kemudian dikonsumsi untuk jangka waktu tertentu. But you know, the refrigerator will not cook your food for you. Tapi kita tahu bahwa kulkas itu tidak akan memasak makanan bagi saudara. But if you want to have some good cooked food, you're going to have to put them into an oven. Tapi kalau saudara ingin makan makanan yang baik, saudara harus memasukkannya ke dalam oven. So it's time for us, we Pentecostal, we who are filled with the Spirit of God. Sebabnya waktunya bagi kita dan semua saudaraku sebagai orang-orang Pentakosta untuk dipenuhi oleh Roh Allah. Oh, to get out of the refrigerator, get out of the sleeping, get out of the coldness, get out of your slumber. Keluar daripada kenyamanan kita, keluar daripada tidak melakukan apa-apa. Get into the fire of the Holy Ghost. Dan masukkan diri kita ke dalam api daripada Roh Kudus. Oh, get up, get out of the praise, the praise of our refrigerator. Get your praise out of your refrigerator. Dan keluarkanlah segenap pujian dari dalam hati kita, saudaraku.
Get up, get up, get up. Bangunlah dan bangunlah dan bangunlah. Put your praise on fire. Dan biarlah pujian kita penuh dengan api daripada Tuhan. Get your faith on Dan fire. biarlah iman saudara diaktifkan. Don't put your faith in the fridge. Take it out and be on fire for God. Jangan taruh iman saudara di dalam lemari pendingin, tetapi ambil iman tersebut dan bertindaklah dengan iman. Hello, people of God. Umat Allah. I pray this day you will rise up. You will take on the enemy. Dan saya berdoa biarlah pada hari ini saudara bisa dibangkitkan dan mulai melangkah menghadapi musuh-musuh saudara. So somewhere you and I have to realize that we are called out to be more than just sanctified occupants. Dan pada saat ini kita harus tahu bahwa kita semua dipanggil oleh Allah bukan hanya untuk duduk diam di dalam tempat duduk kita atau di rumah ataupun di gereja kita. Don't just sit down and just take it easy. Jangan hanya duduk diam dan menganggap enteng. But we are children of God. Tapi kita semua adalah anak-anak Allah. You are the devil's worst nightmare. Karena saudara adalah mimpi terburuk daripada iblis. You know what the devil want to do? He want to put fear in you that you will not rise up, that you will not come out of that slumber, but you will stay back and you will hide. But that's what the devil wants you to do. Karena itulah yang iblis ingin lakukan dalam kehidupan saudara. Dia mulai menakuti saudara, memberikan rasa takut dalam kehidupan saudara sehingga saudara tidak berani melangkah dengan iman, sehingga saudara tetap di dalam kenyamanan saudara. But God wants you to rise up, come out, take up your faith, pick up your life. Don't just sit down but rise up and take on the devil. The moment you take on, the devil knows that his time is coming up. Tetapi saudara bangkitlah, ambil tempat saudara di dalam Tuhan dan mulailah melangkah dengan iman. Dan jangan saudara menyerah kepada iblis. The devil worst nightmare. You are. Karena Hallelujah. saudara adalah mimpi terburuk daripada iblis. It's time for us to act apostolic. Dan oleh sebab itu kita harus bertindak seperti para rasul bertindak secara apostolik. You know why do I say it? Because the book of Acts, we are living the book of Acts, Pastor. Ya, kenapa kita mengatakan bahwa apostolik? Karena kita hidup di dalam kisah para rasul. And the book of Acts speaks about how we should live our life, how we should walk, how we should pray, how we should praise Him. Karena kitab kisah para rasul memberitahukan kepada kita bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus memuji Tuhan, dan bagaimana kita harus berdoa. It's time to heal the sick. Karena inilah saatnya untuk menyembuhkan orang yang sakit. It's time to rise up, take your place in Christ. Ini saatnya untuk bangkit dan mengambil posisi saudara di dalam Tuhan. People of God, Umat Allah, in times like di these, saat yang seperti ini, we need men and women to come out, kita perlu pria dan wanita di dalam Tuhan untuk bangkit. to pray in the Spirit, Dan untuk berdoa di dalam roh. to come together and pray, Untuk berkumpul bersama-sama dan and to berdoa. reach out, Dan untuk menjangkau and to orang-orang. pray for the sick. Dan berdoa bagi mereka yang sakit. Oh, let's believe God for the supernatural power. Dan kita akan percaya kepada Tuhan untuk kuasa Allah yang That the Lord's supranatural. power will go forth from here, Sehingga kuasa through the Allah bisa television turun. screen, through your handphones, and touch you, that the miracle of Christ will come to you. Amin. Sehingga kuasa Allah itu bisa mengalir bahkan melalui layar televisi saudara atau layar handphone saudara untuk menjamah saudara. The devil wants to kill you. Karena iblis ingin membunuh saudara. The devil wants to kill your faith. Iblis ingin membinasakan iman saudara. He wants to derail your destiny. Dan mengeluarkan kita daripada kehendak dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan saudara. What better time, Pastor, to derail your destiny with this COVID-19? There are thousands being slain, but you can be a different one. Amin. Karena inilah mungkin waktu yang tepat bagi iblis untuk mengeluarkan orang-orang keluar daripada tujuan Allah melalui COVID-19 ini. But you and I should stand through the storm, go through the storm, come out through the storm, and become more than a conqueror. Oleh sebab itu kita harus berdiri teguh di dalam badai dan bahkan melewati badai tersebut dan keluar sebagai lebih daripada pemenang. The Bible tells us that greater is He that is in us than he that is in the world. Karena kita mengatakan bahwa lebih besar Dia yang ada di dalam saya daripada Dia yang ada di dalam dunia ini. But greater is He that lives in you right at this moment. Lebih besar Dia yang hidup di dalam saudara pada saat ini. Jesus is alive. Karena Yesus itu hidup. Jesus is alive. Yesus itu hidup. Jesus is real. Yesus itu memerintah. And you don't have to doubt it.
Dan saudara tidak perlu meragukannya. You don't have to doubt it because God is real. Jesus is real. And He is there waiting for you to call unto Him. And when you call unto Him, He will answer you and He will show you great and mighty things. Dan kalau saudara tidak perlu ragu karena Tuhan sendiri akan berkata kepada kita semua, kau antumi berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dengan hal-hal yang tidak engkau ketahui. Let me just read to you the scripture which I just said. In Jeremiah 33 and verse 3, call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Do you know that all those men of God way ahead of us who prophesied about this corona didn't know that it is a corona, didn't know when it's going to come. All they knew was just speak the word, and then after that on 31st December 2019 I spoke the word and the Lord begin to do it, but we do not know. I just said 2020 is going to be 10 times worse, and I knew it, and that's all. But I do not know it's going to come like that, but God does it and God allowed it, but God warned His people first. Dan saudara, tidakkah saudara tahu bahwa hamba-hamba Tuhan yang sebelumnya, bahkan nabi-nabi Tuhan yang sebelumnya sudah menubuatkan hal-hal yang akan terjadi. Mereka tidak tahu akan yang namanya COVID-19, karena itu dinubuatkan dari zaman yang dahulu. Tetapi sekarang bahkan Dr. Paul sendiri berbicara di dalam ibadah akhir tahun 31 Desember, dibicara mengenai bahwa bencana yang akan terjadi, wabah yang akan terjadi bahkan 10 kali lipat lebih besar daripada yang terjadi daripada sebelumnya. So we are calling unto the Lord, and the Lord shows us things that are things you do not know. These things we didn't know at all. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan bahwa Dia akan memberitahu kepada kita hal-hal yang tidak kita pahami atau hal-hal yang tidak kita ketahui. Hallelujah. People of God, Umat Allah, I just want to tell you, saya ingin memberitahu kepada saudara, be encouraged. tetaplah kuat di dalam Tuhan. I know your eyes is seeing the negative. The eyes is seeing the people dying, the people sick all around us. Saya tahu saudara mendengar bahkan melihat orang-orang mati di sekeliling kita karena wabah ini. The recession. Bahkan juga resesi yang terjadi, resesi ekonomi. People lose jobs. Orang-orang mulai kehilangan pekerjaan mereka. Hope is being lost. Dan orang-orang hidup di dalam tiada berpengharapan. In this situation, I want to tell you, Di dalam situasi yang sekarang ini, saya ingin memberitahu kepada saudara. Jesus is your hope. Yesus adalah pengharapan bagi saudara. That is why He says in Scripture, Sebab itu dalam firman Allah. but greater is He that lives in us. Karena lebih besar Dia yang tinggal hidup di dalam kita. And I want to tell you Dan saya ingin memberitahu kepada saudara. that Jesus is alive Bahwa Yesus itu hidup. and He is real. Dan Dia memerintah. And you do not need to doubt it. Dan saudara tidak perlu meragukannya. All you need to do is just believe. Yang saudara perlu lakukan hanyalah percaya. Because hell is trying to steal your joy. Karena neraka itu sedang mencoba untuk merebut atau mencuri sukacita saudara. If Jezebel is after you, Jika mungkin roh daripada Isabel mengejar saudara. then you must be on the right track walking with God. Oleh sebab itu saudara harus berada di dalam jalurnya Tuhan. If Jezebel is after you, Jika roh daripada Isabel itu mengejar saudara. if you are fighting a spirit of fear, Jika saudara sedang bergumul atau berjuang melawan roh ketakutan. if you are fighting a spirit of confusion, Jika saudara berjuang dan bergumul melawan roh yang membuat saudara bingung, kehilangan arah. and this is the time when many people are confused. Dan pada saat ini ada banyak orang hidup di dalam kebingungan, hidup di dalam kehilangan tujuan atau arah. Everybody want to bring hope. Karena setiap orang ingin memiliki pengharapan. All man can do is hope for better. Karena apa yang manusia bisa lakukan hanyalah berharap untuk hal yang lebih baik. Try to encourage by the natural way. Dan coba untuk menguatkan orang-orang dengan cara yang jasmani. But our hope lies in God Almighty. Tetapi pengharapan kita terletak di dalam Allah kita yang hidup dan luar Our biasa. hope lies in Jesus. Karena pengharapan kita terletak di dalam Yesus Kristus. We do not lose hope. We continue in hope in Christ. Kita tidak kehilangan pengharapan, tapi kita terus berjalan dengan pengharapan di dalam Kristus Yesus. So the spirit of confusion is trying to attack you. Remember, Dan roh yang membuat saudara kehilangan arah coba untuk menyerang saudara. Tapi saudara haruslah ingat.
The spirit of Jezebel, that old spirit, is trying to bring discouragement among us. Karena roh daripada Isabel itu coba untuk membawa ketakutan di antara orang percaya. Trying to bring discouragement in your lives. Mencoba untuk membawa ketakutan di dalam kehidupan saudara. You know what we can do? We can reprove that old devil in Jesus' name. Apa yang saudara bisa lakukan? Saudara bisa menegur dan mengusir keluar daripada roh Isabel itu di dalam nama Yesus. Everything that is not according to the word of God, we can command it to leave and go back where it came from. Karena segala sesuatu yang tidak sesuai, tidak sejalan dengan firman Tuhan, saudara bisa mengirimkannya kembali ke tempat-tempat di mana tempatnya berasal. People of God, Umat Allah, we got to follow the footsteps like Abraham. kita harus mengikuti jejak atau langkah yang dilakukan oleh Abraham. By faith, he spoke things into existence. Karena dengan iman dia mengucapkan hal-hal sehingga hal-hal itu bisa terjadi. I believe the more we pray, the more we believe, the stronger our faith becomes. We speak these things to go away and turn around, and all things are subjected to change according to His will and His purposes. Karena tambah kita menyatakan firman Allah dan menyatakan iman kita yang sejalan dengan firman Allah, kita percaya bahwa hal-hal akan diputar balikan mendatangkan kebaikan sesuai dengan tujuan dan kehendak Allah. I just want to tell you one thing here before I continue. I want to just say to you, everything is subjected to change according to His will and purpose. Karena segala sesuatunya akan diputar kebalikan sesuai dengan tujuan dan kehendak Allah. God allowed these things. Tuhan mengizinkan semua ini terjadi. Nobody can shake it away. Karena tidak ada seorang pun yang dapat menggagalkannya. Unless the Lord God Almighty does it. Sampai Tuhan sendiri yang akan melakukannya bagi kita. So that is why we need to seek His face. Oleh sebab itu kita perlu mencari wajahnya. And we need to pray for our Dan nations. kita perlu berdoa bagi kota dan bangsa kita. We need to pray repentance for our nation. Kita perlu berdoa pertobatan bagi bangsa kita. That we as a nation will humble ourselves. Sehingga kita sebagai satu bangsa merendahkan diri kita. Repent of our wickedness. Dan bertobat daripada segala kejahatan kita. That God may see that we are humbling ourselves. Sehingga Tuhan melihat bagaimana kita merendahkan daripada diri kita sendiri. I call all of you who hear these words of mine to humble yourself and pray on behalf of your nations. Saya mengajak saudara sekalian semua yang mendengarkan pesan ini untuk mari kita bersama-sama merendahkan diri kita dan terutama berdoa bagi bangsa kita. And ask God to forgive her of her sins. Dan meminta Allah untuk mengampuni dosa daripada bangsa kita. That He may wash us with His blood and cover us and protect us and give us His mercy. Sehingga dia bisa menyucikan kita daripada segala dosa-dosa kita, melindungi kita, dan menurunkan belas kasih-Nya kepada kita semua. That the hand of God may come upon us. Sehingga tangan Allah itu, tangan kasih karunia Allah bisa turun di atas kita semua. That His love may be poured upon us. Dan kasih-Nya dicurahkan di atas kita semua. That men and women may turn to Jesus and call upon His name and be saved. Sehingga setiap pria maupun wanita bisa berbalik daripada jalan-jalan mereka dan datang kepada Yesus. Karena barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. That they will be protected by the Lord. Sehingga mereka semua bisa dilindungi oleh Tuhan. If the devil is messing with you, Jika iblis sedang bermain dengan saudara, that means that God is getting ready to follow up with a breakthrough or a blessing upon you. ya jika iblis itu sedang mengganggu kehidupan saudara, artinya di satu sisi juga Tuhan sedang menyiapkan saudara untuk memberikan terobosannya bagi saudara. If you righteous people who is suspected to have COVID-19, don't give up hope. Call upon the Lord. Ya, jika saudara adalah orang-orang yang benar di dalam Tuhan, lalu kemudian saudara mungkin terkena daripada virus COVID-19 ini, jangan hilang harapan, jangan berputus asa, tetapi terus memanggil nama Tuhan. That the blessing of the Lord will come, giving you the breakthrough and the miracle Sehingga, that you need. ya, sehingga berkat Tuhan bisa turun di atas saudara dan memberikan terobosan dan mujizat yang saudara perlukan. All the best
He takes you home to be with Him. Dan bahkan hal yang terbaik mungkin Tuhan sendiri akan memanggil saudara pulang untuk berada bersama-sama dengan Dia di surga. Either way, we receive our healing. Dan dengan caranya seperti itu, apapun caranya, kita bisa memperoleh kesembuhan kita. So I want to encourage you, people of God, don't give up. Continue to pray, and we will support you in prayer that you will come out of this COVID, that you can glorify the King of Kings. Sebab itu saya mau menguatkan saudara, jangan putus asa dan jangan menyerah. Kita akan terus berdoa bersama-sama dan biarlah kita melalui semuanya ini sehingga kita bisa memuliakan nama Tuhan. I want to just give you 3 points here that Jezebel tried to do to Elijah that she will try to do to you also. Pada saat ini saya akan menjelaskan kepada saudara 3 hal mungkin yang Isabel coba lakukan kepada Elia, yang juga dia coba lakukan kepada setiap orang-orang percaya. So Isabel will try to run you down. Dan di sini Isabel coba untuk mengejar saudara, bahkan untuk melemahkan saudara, menjatuhkan saudara. So what did Isabel will try to do? The spirit of Isabel will try to get you to doubt. Dan apa yang Ratu Isabel lakukan adalah dia mencoba untuk membuat saudara menjadi ragu. So if she can get you to doubt, it's enough for you to hinder your miracle. Karena jika saudara memiliki keraguan, hal itu cukup untuk bisa menghalangi saudara untuk menerima mujizat saudara. She will begin to run you down. Dia mulai mengejar saudara, menghantui saudara. She will begin to talk behind your back. Dan dia akan mulai berbicara di belakang kita. That you are not performing as what you should do. Sehingga kita tidak lagi bertindak atau melangkah seperti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. But I have news for Jezebel. I have news for you that you may know how to overcome Jezebel. Dan saya punya kabar baik bagi saudara, bagaimana saudara kemudian bisa menang di atas roh daripada Isabel. You can tell Jezebel that you didn't call me. Dan saudara bisa memberitahu kepada Isabel, engkau tidak bisa memanggil saya, You didn't send me. engkau tidak bisa mengirim saya. I come against the spirit of Jezebel that has been trying to run some of you down. Dan saya datang pada saat ini berdiri dan datang dan melawan setiap roh Isabel yang mencoba untuk menjatuhkan saudara. He tried to bring condemnation into your life. Karena dia mencoba untuk membawakan penuduhan atau intimidasi dalam kehidupan saudara. Make you think that you are not worthy. Dan membuat saudara untuk berpikir bahwa saudara tidak layak. All this must go away in the name of Jesus Tapi of hal-hal ini Nazareth. semua harus pergi dan enyah di dalam nama Yesus dari Nazaret. I will do whatever it takes to get my miracle. Dan biarlah kita punya satu sikap bahwa kita akan melakukan apa yang diperlukan, apa yang Tuhan inginkan untuk saya bisa menerima terobosan dan mujizat You and saya. I must now step out Saudara dan saya pada saat ini harus keluar dan melangkah and we should proclaim, dan mendeklarasikan, this is my day. inilah hari bagi saya. This is the day that the Lord has made. Karena inilah hari yang diciptakan oleh Tuhan. I will enter His gates with thanksgiving. Dan saya akan masuk di dalam gerbang Tuhan dengan penuh No puji-pujian. matter what the condition I feel. Dan tidak peduli apa yang situasi yang sedang saya rasakan atau alami. Faith is not feeling. Karena iman itu bukan perasaan. Faith is taking the challenge against the enemy. Karena iman itu mengambil tantangannya untuk melawan daripada musuh-musuh kita. And the more we declare, Dan tambah banyak kita mendeklarasikan, the greater the breakthrough will be. tambah besar terobosan yang akan kita alami. The number 2 point. Poin yang kedua, Then the spirit of Jezebel will be trying to drive you out. ya, jadi maksudnya roh daripada Isabel sekali lagi mencoba untuk mengeluarkan kita daripada jalur Tuhan, daripada jalurnya Tuhan karena melemahkan daripada iman kita. So what do I mean by that? He's trying to get you out. He's trying to get you to give up. Artinya roh Isabel itu coba untuk menghentikan saudara, membuat saudara menjadi menyerah. Give up on God. Menyerah kepada situasi saudara dan Especially with this COVID-19. ya, mungkin menyerah terhadap iman dan pengharapan yang saudara miliki di dalam Tuhan, terutama dalam menghadapi COVID-19 ini. What answer? And then especially the people who are losing jobs. Dan apa yang terjadi, bahkan orang-orang akan kehilangan pekerjaan mereka. Everybody's going to suffer. Setiap orang mengalami penderitaan. But let us stand strong. Tapi biarlah kita semua berdiri teguh. Let us not be quitters. Dan biarlah kita tidak berhenti, bukan menjadi orang yang berhenti di tengah jalan. Let us become loyal. Tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang setia di dalam Let Tuhan. us stand through the storm. Dan biarlah kita terus berdiri melewati badai. Do you know every storm must come to an end? Karena saudara harus tahu bahwa setiap badai itu pasti akan berakhir.
Every storm, every sickness and disease must stop. It will not go on and on. Karena setiap badai, artinya setiap sakit penyakit, setiap wabah, pada akhirnya harus berhenti dan tidak akan berlanjut terus menerus. In the name of Jesus, Di dalam- those COVID will stop. Di dalam nama Yesus, COVID-19 itu pasti akan berhenti. I tell you, have faith in God. Saya beritahu kepada saudara, miliki iman di dalam Tuhan. Hold on to Jesus. Dan berpegang teguh di dalam Yesus. He will give you the breakthrough. Dia akan memberikan terobosannya bagi saudara. We must not allow ourselves to focus too much on the problem. Ya, kita jangan izinkan diri kita itu terlalu banyak fokus kepada masalah-masalah yang kita hadapi. Or by talking about the problem over and over again. Bahkan jangan kita juga membicarakan masalah kita berulang-ulang. Is what you put in is what you get, you know. Karena apa yang saudara masukkan di dalam pikiran saudara, dalam diri saudara, maka itulah yang akan saudara dapatkan. Because sometimes it seems the more we talk about the problem, the bigger the problem gets. Karena tambah banyak kita bicara mengenai masalahnya, justru tambah besar masalah yang akan kita hadapi. How about leaving the problems of the past behind? Bagaimana kita kemudian harus meninggalkan masalah-masalah itu di belakang kita. COVID-19 is now the past, yeah? COVID-19 itu harusnya menjadi masa lalu. So we leave it under the blood. Karena kita sudah mengenakan dan kita mengenakan darah Yesus di atasnya. Amen. So we speak it, we know the reality, we face it, but we know we have a king that overcomes this COVID-19. Ya, karena kita tahu bahwa memang kita menghadapi kenyataannya, kita melihat kenyataannya, tapi kita punya raja di segala raja yang telah mengalahkan dunia, bahkan yang telah mengalahkan COVID-19 ini. I want to just tell you, if you have a test, Kalau saudara melewati ujian, then there is a testimony. maka pasti akan ada kesaksian di balik ujian tersebut. If there's no testing of your faith, then there's no testimony. Karena kalau tidak ada ujian terhadap iman saudara, maka tidak ada kesaksian daripada So, kehidupan saudara. if we, the nations of the world, have to go through this test, let us, the church, stand strong. Karena jika bangsa-bangsa di seluruh dunia diizinkan Tuhan untuk melewati ujian-ujian tersebut, mari kita sebagai sebuah gereja, kita berdiri teguh. That we will become a testimony. Sehingga kita semua bisa menjadi kesaksian bagi Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Don't ever quit on your walk with Jesus. Jangan saudara berhenti berjalan bersama dengan Yesus. Don't ever quit on your walk with Jesus. Jangan saudara berhenti berjalan bersama dengan Yesus. Don't let Jezebel run you down. Dan jangan roh Isabel menguasai dan menjatuhkan saudara. Don't let Jezebel run you out. Dan artinya jangan izinkan roh Isabel itu menguasai saudara. Even she will try to run you crazy. Dan bahkan roh Isabel juga membuat saudara untuk kehilangan akal pikiran saudara. Somebody needs to become desperate before God. Karena kita perlu bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. I'm tired of losing my mind. Sehingga kita bisa mengatakan saya lelah untuk kehilangan akal pikiran saya. I'm tired of losing my faith. Saya lelah untuk iman saya digagalkan atau kehilangan iman saya. I'm tired of being intimidated by this COVID-19, this spirit of Jezebel. Saya tidak mau terus-menerus diintimidasi oleh COVID-19 ini atau diintimidasi oleh roh ketakutan yang roh daripada Isabel coba datangkan. It's time to turn this curse back to Jezebel. Karena ini saatnya untuk kita memutar kembali kutuk ini daripada Isabel. Hello, people of God. Umat Allah. It's time to turn this curse back to Jezebel and come out victorious. Dan ini saatnya untuk memutar balikan kutuk daripada Isabel dan keluar sebagai pemenang. It's time to claim back the sound mind Ini saatnya untuk kita kembali mendeklarasikan pikiran yang tenang. that God first gave us. Yang Tuhan telah berikan kepada kita dari mulanya. It's time to declare the unspeakable joy. Dan ini saatnya untuk kita bertindak mendeklarasikan sukacita yang tidak terkatakan. The victory that overcomes the world. Yaitu kemenangan yang telah mengalahkan dunia ini. You must claim back your anointing. Karena saudara harus meminta kembali, merebut kembali urapan saudara di dalam So that Tuhan. you will know that you are more than a conqueror. Sehingga saudara bisa tahu bahwa saudara adalah lebih daripada pemenang. Hello people of God, I want to encourage you, come on, it's time to rise up. Umat Allah, saya ingin mendorong saudara, menguatkan saudara. Waktunya untuk bangkit. Do what you have to do to get your miracle. Lakukan apa yang saudara perlu lakukan untuk menerima mujizat saudara di dalam Tuhan. What do I mean by that?
Apa yang saya maksudkan dengan hal itu? Shout. Mari kita berseru kepada Tuhan. Talk in tongues. Berbicara dalam bahasa-bahasa lidah. Run around your house and praise God. Bahkan musik saudara bisa berlari sekeliling rumah saudara dan menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Dance, praise the Saudara Lord. bisa menari, memuji Tuhan. Forgive everybody, make sure. Dan saudara Hallelujah. pastikan saudara mengampuni orang-orang yang mungkin menyakiti hati saudara. Get rid of that hard feelings. Dan lepaskanlah ketersinggungan saudara atau rasa sakit hati saudara. Give unto God. Dan serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan. Witness. Dan bersaksi. Pray through. Dan teruslah berdoa. Cling to the promises of the word of God. Bersandar dan berpegang kepada janji daripada firman Allah. Find that the secret place where it's just you and Jesus. Carilah tempat di mana hanya saudara dan Yesus saja berdua bersama bersekutu. Cry out from the depth of your soul. Dan saudara menangis dan berseru di dalam jiwa saudara yang paling dalam. Then listen to the still small voice. Maka kita akan bisa mendengar suara yang lembut daripada Roh Allah. When you are desperate for a miracle. Waktu saudara benar-benar terdesak atau saudara benar-benar putus asa untuk mendapatkan suatu mujizat. You need the kind of faith that comes from way down inside. Karena saudara memerlukan iman yang memang datang jauh dari dalam diri saudara. Out of the innermost being shall flow rivers of living water. Karena di dalam jiwa kita akan keluar daripada mata air kehidupan, sumber air kehidupan. That's the only kind of faith that will help you when you are desperate. Karena itulah iman yang bisa menolong saudara menghadapi situasi-situasi yang saudara hadapi. These are the kind of faith that says, I must touch the hem of his garment. Inilah iman yang mengatakan bahwa saya harus menjamah ujung jumbai daripada Yesus. If you remember the woman of the issue of blood, Jika saudara ingat kisah mengenai wanita pendarahan, all she had was the faith. That faith was deep inside. If I only touch the hem of his garment. karena yang ia miliki pada saat itu hanyalah iman, di mana dia mengatakan bahwa saya harus menjamah ujung jumbai daripada Yesus. I'll do whatever I have to do to touch Jesus. Saya akan melakukan apa yang harus saya lakukan untuk bisa menjangkau dan menjamah kepada Yesus. We have faith to get saved. Kita memiliki iman untuk diselamatkan. We have faith to be healed. Kita memiliki iman untuk disembuhkan. But we need faith, the kind of faith that helps us push through the crowd. Tetapi kita juga memerlukan iman yang sama juga untuk kita bisa mendorong daripada diri kita melewati kerumunan orang seperti wanita pendarahan ini. We need the desperate kind of faith. Dan kita perlu iman yang terdesak atau iman yang lahir daripada keputusasaan. The desperate faith pushes past through your troubles. Karena iman yang lahir dari keputusasaan atau iman yang benar-benar yang sungguh-sungguh karena dalam keadaan terdesak itu bisa mendorong daripada masalah saudara keluar. Oh Lord, help me with my unbelief. He'll push through past that unbelief. Ya, kita bisa berdoa, Tuhan tolong saya di dalam keraguan, dalam ketidakpercayaan saya, maka setiap keraguan itu akan ada di belakang kita. He will push through the withdrawal symptom. Bagaimana kita tidak lagi melakukan cara-cara yang lama, saudaraku. He will push past sorrow. He will push past fear. He will push past the headaches. Karena dengan iman yang desperate itulah kita bisa melewati, melampaui bahkan segala rasa sakit kita, rasa ketakutan kita, bahkan pilu yang kita hadapi. It's time to get desperate in the Holy Spirit. Karena inilah saatnya di mana kita harus bersungguh-sungguh di dalam Roh Kudus. I'm not talking about begging God. Saya tidak berbicara mengenai bagaimana kita mengemis kepada Tuhan. God is not moved by us begging. Karena Tuhan tidak bergerak karena kita meminta seperti orang yang sedang mengemis. I'm talking about the things about wanting the things of God bad enough in our lives. Saya berbicara mengenai menginginkan hal-hal yang daripada Tuhan dengan begitu sungguh-sungguh, dengan begitu yakinnya. Because we are on a mission. Karena kita sedang ada di dalam sebuah misi. Our faith to activate, to move beyond the COVID-19. Sehingga iman kita diaktifasikan untuk bergerak melampaui situasi yang terjadi pada saat ini seperti dalam COVID-19. He, Jesus, is the captain of our salvation.
Karena Yesus adalah pemimpin atau kapten daripada keselamatan kita. We must trust Him Kita harus mempercayai Dia. in the cause that He chooses for us. Karena Dia telah memilih daripada kita semua. Perhaps this world today have to go through this cause. Karena mungkin dunia ini harus menghadapi hal-hal demikian. Like it or not, Suka atau tidak suka. nobody can stop this. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. And this is a cause that God calls us to walk through. Dan inilah salah satu penyebab kenapa Tuhan mengizinkan kita untuk melewati hal-hal demikian. And through this, those who stand to the very end, endure, Amin. will be overcomers. Dan melalui ini semua, mereka yang bertahan sampai pada akhirnya, sampai pada kesudahannya akan keluar sebagai pemenang. The gift of faith is rising up in us. Karena karunia iman dibangkitkan di dalam setiap orang percaya. Even as we worship Him together. Bahkan dalam waktu kita menyembah Tuhan bersama-sama. People of God, Umat Allah. this is time not to draw away from our faith. Inilah waktunya bukan kita mundur daripada iman kita. This is time to come together. Ini saatnya untuk kita berkumpul bersama-sama. Whoever you are, wherever you are, Siapapun saudara dan dimanapun saudara berada. get online. Tetaplah terhubung, terkoneksi secara online. There are many preachers online. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang melakukan ibadah online. Connect with one of them at least. Setidaknya saudara bisa terhubung dengan salah satu dari mereka. And get yourself lifted up, Dan, strengthened, dan bangkitkanlah diri saudara. Kuatkanlah diri saudara. so that you can go through the storm as a church. Going through the storm, you can go through and come out strong. Sehingga suatu saudara melewati badai-badai ini. Sama seperti gereja Tuhan juga menghadapi dan melewati badai-badai ini. Sehingga saudara bisa keluar sebagai pemenang. The book of Jeremiah chapter 29 and verse 11 says, Dalam kitab Yeremia 29 ayat yang ke-11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. In the midst of crisis, the church will rise up in power, the people will have a bountiful breakthrough. Karena di dalam masa-masa krisis, bahkan gereja Tuhan, umat Allah akan berjalan dengan kuasa Allah. Mereka akan menerima terobosan yang luar biasa. And so there are conditions that need to be fulfilled. Tetapi ada persyaratan dan kondisi yang kita harus penuhi. Storms like these are conditions that come by that we will stand strong, that we will walk through the word of God and we will come out strong and we will be successful. Karena justru dalam badai yang sedang kita lewati, kita terus berdiri teguh sehingga kita bisa keluar dan berhasil di dalam melewati setiap badai-badai yang ada. And so the answer is actually in verse 12. Let us look at verse 12. Mari kita lihat jawabannya di dalam ayat yang ke-12. Then you will call upon me and come and pray to me and I will listen to you. Ayat yang ke-12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepada aku, maka aku akan mendengarkan kamu. So you need to call upon the Lord. Saudara perlu berseru dan memanggil kepada Tuhan. You need to come to God. Saudara perlu datang kepada Tuhan. You need to pray Saudara perlu berdoa. and God will listen. Dan Tuhan akan mendengarkan. And then verse 13 say, you will seek me and find me. When you seek me with all your heart. Di ayat yang ke-13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. So with all our heart we need to seek Him that we will find Him. Karena dengan segenap hati kita mencari Tuhan sehingga kita bisa menemukan Tuhan. And verse 14 say, I will be found by you, declares the Lord, and will bring you back from captivity. I will gather you from all nations and places where I have banished you, declares the Lord, and will bring you back to the place from which I carried you into exile. Ayat yang ke-14, aku akan memberikan kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu.
Wow, what a God we have, huh? Allah yang luar biasa yang kita miliki. What an awesome God. Allah yang luar biasa, saudara. And so I want to encourage you, people of God, hold on to the word of God. Saya mau menguatkan kepada saudara sekalian semua, tetap pegang teguh firman Allah. And so this day, before we end in our services, I would love to pray with you. Dan sebelum kita mengakhiri khotbah pada malam hari ini, saya ingin berdoa bagi saudara. So Father, I thank you once again for your word. Bapak, kami mengucap syukur sekali lagi buat firman-Mu. I thank you for your people listening. Saya mengucap syukur buat orang-orang yang mendengarkan pada saat ini. And if you would stretch out your hands towards the television or your phone, I would love you to stretch your hands forward that as I begin to release that anointing and that prayer over your life. Dan saya ajak saudara untuk kemudian mengarahkan tangan saudara, mengangkat tangan saudara ke arah layar monitor saudara atau handphone saudara. Dan saya percaya urapan daripada Tuhan bisa menjangkau dan menjamah kepada saudara. Father, in the name of Jesus, Bapak, di dalam nama Yesus, I lose that anointing saya lepaskan kuasa dan to go urapan-Mu forth from these cameras. dari tempat ini Tuhan, melalui layar kamera yang ada. They will go and touch the people out there. Dan akan menjamah setiap orang yang sedang menyaksikan Lord, pada as saat they ini. have this COVID-19 suspected, we speak it right now, your healing to come upon them in Jesus' name. Bahkan mereka yang sudah positif daripada COVID-19, kami katakan kesembuhan di dalam nama Yesus. And those who are suspected, we pray your covering, your protection over them, oh God. Kami berdoa buat perlindungan Tuhan ada di atas kehidupan mereka. And those who are sick in body, we pray for your healing right now in the name of Jesus. Receive that healing, that breakthrough. Dan kami berdoa bahkan untuk yang ada sakit penyakit dalam tubuh mereka. Kami berdoa buat kesembuhan di dalam nama Yesus. Dan terimalah kesembuhan-Mu, terimalah terobosan-Mu di dalam nama Yesus. Those who are attacked by fear, we break that fear and we release faith over you. Kami yang hidup di dalam ketakutan atau terbelenggu di dalam ketakutan, kami hancurkan, patahkan setiap belenggu ketakutan tersebut di dalam nama Yesus. Remember the Lord is your refuge and your strength. Ingatlah bahwa Tuhan itu penembus pelindung saudara di dalam kekuatan dalam kehidupan And so saudara. Father, we speak the breakthrough, we speak enough for each person, each family. Kami berkatakan terobosan, kami berdoa buat pemeliharaan dan kecukupan daripada Tuhan buat setiap keluarga. Let them not worry about how they would eat or how they would have all these things, but let them know that when they seek your face, you will provide for them, oh God. I speak it right now in the name of Jesus. Sehingga mereka tidak khawatir akan apa yang mereka makan atau pakai, sehingga mereka bisa dicukupi di dalam segala sesuatunya. Di dalam masa seperti ini, saya perkatakan di dalam nama Yesus. And so Father, we speak your breakthrough and your healing hands to be reaching out to them, Lord. Dan saya berdoa biarlah tangan kesembuhan-Mu Tuhan menjamah dan menjangkau kepada umat-Mu pada saat ini. And we pray your covering, your protection over them. Dan kami berdoa buat perlindungan-Mu turun di atas umat-Mu pada saat ini That they Tuhan. will be a light and they will be a blessing. Sehingga mereka menjadi terang dan mereka menjadi berkat Tuhan. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Receive it right now. Terimalah sekarang pada saat ini In juga. Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. 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 I pray that you are blessed, my friends, my brothers, sisters. Saudara-saudariku, saya harap, saya percaya saudara diberkati pada malam hari ini. There's quite a number of them who call us and ask us. They want to support our work. We want to support to help the people and the condition. If you too want to support or you too want to help, you can always transfer to the church accounts that is on the screen. Dan jika saudara ingin mendukung dalam pekerjaan Tuhan, bahkan untuk menolong orang-orang lainnya, saudara bisa mengirimkan dukungan saudara berupa dana, mungkin ke transfer ke dalam rekening-rekening account yang tertera di dalam layar kaca saudara. And so people of God, we came to our end of our meeting today. Dan sebentar lagi kita akan segera selesai di dalam firman Tuhan pada malam hari ini. I also implore the churches of Jesus Christ, let us put our differences aside and let us put our hands together to Amen. glorify Jesus, for the kingdom of God is at hand. Yang saya juga mengajak seluruh gereja-gereja untuk kita mengesampingkan segala denominasi kita dan mari kita bekerja bersama-sama untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. May the Lord be with you Dan biarlah kasih daripada Tuhan itu menyertai saudara and bless you. dan memberkati saudara. May the Holy Spirit guide you Dan biarlah Roh Kudus selalu membimbing kehidupan saudara in everything that you do. dalam segala hal yang saudara lakukan. To Jesus be the glory. Dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus In Kristus. Jesus' name. Di dalam nama Yesus. God bless you. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amen. Amen.